Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh eksepsi terdakwa Ferdi Sambo CS dalam sidang putusan sela perkara pembunuhan Brigadir Yosua Rabu kemarin. Sementara Barada Eliezer kembali mengungkapkan penyesalannya karena telah membunuh Brigadir Yosua. Nota pembelaan terdakwa perkara pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, seluruhnya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam pembacaan putusan sela Rabu kemarin menyatakan menolak keberatan yang diajukan kuasa hukum Ferdi Sambo karena tidak beralasan. Maka sidang tetap dilanjutkan. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796/B/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Setali 3 uang dengan Ferdi Sambo, nota keberatan terdakwa perkara pembunuhan Brigadir Yosua lainnya, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga ditolak Majelis Hakim. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 1 November mendatang dengan agenda menghadirkan saksi. Dalam sidang berikutnya, Hakim Ketua mengatakan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang sama dengan sidang terdakwa Richard Eliezer. Sementara terdakwa Richard Eliezer melanjutkan penyesalannya telah terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae bersimpuh dan menangis di hadapan orang tua Brigadir Yosua yang dihadirkan sebagai saksi. Baradae menegaskan tidak percaya dengan skenario yang dibangun Ferdi Sambo terkait pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua ke Putri Chandrawati. Dia juga meyakini Yosua tidak melakukan pelecehan itu, bahkan siap membela almarhum Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih. Kedua orang tua Yosua yang telah kehilangan anaknya meminta Baradae jujur dalam persidangan, terutama adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, apakah Sambo CS akan dihukum berat dan apakah tindakan dan keterangan Barada Eliezer sebagai justice kolaborator selama persidangan bisa menentukan hasil sidang? Untuk membahasnya sudah bersama kami Hakim Agung periode 2011-2018 ada Pak Gayus Lumbun. Selamat sore Pak Gayus, apa kabar? Baik, selamat sore. Ya, Pak Gayus, ini terdakwa Eliezer yang berstatus sebagai justice kolaborator telah menyatakan bahwa ia akan mengungkap peristiwa ini secara jujur dan ia juga bahkan menyatakan tidak meyakini bahwa Yosua telah melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Menurut Anda, apa kunci penting kasus ini yang bisa dibuka oleh Eliezer dan apa pengaruhnya terhadap jalannya persidangan? Ya, jadi terdakwa Eliezer ini mempunyai ancaman hukuman yang sama dengan yang menyuruh. Kalau kita perhatikan pasal 55 KUHP, karena beliau melaksanakan perintah. Pelaksana itu tuntas, ya, menembak tidak hanya sekali, kemudian ya menjadikan mati. Oleh karena itu status GC, ya, justice kolaborator ini menjalan satu-satunya buat Baradae ini mendapatkan pengampunan. Itu jelas diatur, satu kehormatan bagi orang yang bisa menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya sehingga hakim terbuka apa-apa yang akan digali untuk keadilan. Nah, ini memang satu-satunya jalan bagi pandangan saya karena apa? Karena Baradae ini pelaku yang melakukan, yang melaksanakan, ya, pelaku yang melaksanakan. Kalau dia tidak atau dia menolak, tidak ada pembunuhan ketika itu, seperti Barada RR, ya, Ricky Rizal ini menolak.
Artinya tidak terjadi ketika itu. Nah, ini tentu harus diisi dengan kedudukan justice kolaborator yang membuka. Ini masalah ini menjadi penting buat yang bersangkutan dan satu-satunya bagi saya karena tidak ada alasan pemaaf pembenar, tidak ada. Perintah pun tidak menjadikan alasan bahwa itu dia bisa. Toh ada RR tadi menolak, toh bisa. Artinya tidak ada alasan bahwa itu perintah dan apalagi perintah jabatan sangat tidak masuk kan, jabatannya bukan untuk membunuh orang, jabatannya bukan untuk menembak orang, tapi justru mengamankan sebenarnya. Ya, Pak Gayus, setelah melihat jalannya persidangan hingga hari ini, bisakah majelis hakim mengulik motif sebenarnya atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Ya, seringkali saya ungkapkan kalau tujuannya mencari motif untuk menuju kepada pasal 340 yaitu maksimum hukuman mati, saya pikir tidak diperlukan lagi. Nanti bisa muncul dengan sendiri. Yang penting untuk pembunuhan berencana ini sudah kelihatan dengan melalui persiapan-persiapan yang kita temukan. Apa persiapannya untuk FS? Yaitu telah meminta bantuan orang tadi. Bagaimana dimintanya Ricky Rizal untuk menembak. Itu kan sudah persiapan untuk melakukan perencanaan pembunuhan. Mengisi peluru di senjata Glock itu juga sudah persiapan. Jadi tidak selalu harus dengan motif. Motif itu nanti juga bisa muncul. Tapi yang pahami adalah mempersiapkan diri untuk melakukan perencanaan pembunuhan seperti mengasah golok ya, ini diganti dengan mengisi senjata api peluru, tapi kan juga bisa diganti kalau orang berencana membunuh itu dengan mengasah golok kemudian digunakan golok itu sama, itu perencanaan yang sudah menunjukkan keinginan untuk melakukan pembunuhan yang direncanakan. Ya, Pak Gayus, sidang kasus perintangan penyidikan juga tengah berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari ini. Kemudian bagaimana kaitan sidang kasus ini dengan upaya membuka tabir pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan juga kaitannya dengan pemberatan hukuman terhadap Ferdi Sambo CS? Hari ini baru putusan sela untuk syarat-syarat persidangan dalam pembuktian, yaitu apakah tempat lokus delicti dan tempus waktu yang terjadi perkara ini sudah dapat dipastikan, lalu identitas pelaku masing-masing. Ini saja hari ini. Jadi kalau keluar dari itu, ya tentu majelis hakim akan tidak menerima. Ya tidak menerima itu sehingga diputuskan untuk tidak semuanya tidak diterima karena semua sama memasuki wilayah pokok perkara, mencoba-coba untuk curi start bagi saya, supaya dia membangun opini, mengcounter dakwaan. Ini memang tidak diatur, tidak dibolehkan ya, karena khusus hari 3 hal tadi, yaitu tempus delicti, lokus, dan identitas. Ya, terkait kasus obstruction of justice ini, para polisi yang kini menjadi terdakwa mengaku menjadi korban Ferdi Sambo. Mereka mengaku hanya menjalankan perintah dari atasan dengan mengamankan CCTV tanpa tahu bahwa ternyata yang diperintahkan Ferdi Sambo ini merupakan bagian dari rekayasa. Apakah ini bisa menjadi hakim memberikan keringanan hukuman terhadap mereka? Kalau saya berpikir tidak, karena ada dua kelompok. Bagi pengusaha yang ada tadi, kalau dia tidak ada kompromi, kita ukur dengan harganya itu wajar ya, tidak harga beli mahal. Kalau ada mahal tentu ada kompromi lain, ini kita curigai. Tapi khusus untuk anggota kepolisian, terutama bagi pangkat yang sudah cukup tinggi, bahkan dan jenderal, ini tentu berpikir yang lebih sensitif. Kenapa alat yang mereka tahu sebagai reserse ini gunanya untuk mengungkap kejadian pidana di rumah itu kok disuruh langsung otomatis mau? Ini tentu pertanyaan silogisme dari pikiran orang dan hakim. Silogisme ini akan menjadi keyakinan hakim. Apa hakim yakin? Semua anggota polisi pangkatnya tinggi, tapi disuruh merusak, disuruh menghilangkan langsung mau. Ya. Tentu ada pemahaman bahwa yang dihilangkan itu bukan bukan perangkat kerasnya, bukan bendanya, tapi isinya. Baik. Ya, itu kira-kira yang perlu dipahami. Pak Gayus, ini terkait sidang sunyi yang digelar tanpa suara ini yang disayangkan oleh masyarakat. Nah, majelis hakim menyebut ini untuk melindungi para saksi yang bersaksi. Kalau tanggapan Pak Gayus selaku mantan hakim agung seperti apa? Langkah hakim sudah tepat, karena ini bukan berarti tertutup. Ini tetap terbuka, tapi tidak penuh. Ada kepentingan lain yang dikhawatirkan, sehingga ini transparan, tapi tidak terbuka penuh.
ini masih dalam tataran sesuai undang-undang, karena undang-undang memang menentukan saksi tidak boleh saling mendengarkan, dipisahkan. Ini sudah bagus, masyarakat boleh masuk untuk mendengar, kecuali kalau ini nanti menyangkut susila, kalau menyangkut keamanan negara, itu memang tertutup. Tapi ini masih dalam tataran yang dibuka karena memang ini ketentuan. Tapi juga membatasi saksi tadi juga ketentuan supaya saksi tidak saling terpengaruh. Baik, terima kasih Pak Gayus Lumbun sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita simak selalu nanti jalannya sidang sampai putusan nanti. Kita kawal terus Pak Gayus. Terima kasih, sehat selalu Pak Gayus Lumbun. Pemirsa, video siswa membantu pengendara yang terjebak banjir di Karangasem, Bali viral di media sosial. Informasinya usai jeda.